97 pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyian rohani 97 pada ayat pertama dan ayat yang kedua. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Tuhan Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri kita memuji Tuhan bersama dalam nyanyian rohani nomor 5, bait 1 dan baitnya yang ke-6. Hai makhluk Allah besar, bernyanyilah dan berfirman. Hai makhluk Allah besar, bernyanyilah dan berfirman. Haleluya, haleluya, nyanyian
Bapak Ibu jemaat siapkan nyanyian Yohanes 136 dan nyanyian Mazmur 32. Yohanes 136 kita akan menyanyi pada baitnya yang ketiga setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepada Allah, dan nyanyian Mazmur 32 pada baitnya yang kedua kita akan menyanyi setelah kita mendengar berita keampunan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah yang setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas penyertaan dan kasih-Mu yang begitu nyata dalam hari-hari hidup kami, sehingga di hari Minggu, hari kemenangan ini, sebagai umat kepunyaan-Mu, kami dipanggil untuk berkumpul memuji mempermuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Bapa di sorga menyadari seluruh kehidupan kami yang telah kami tapaki dari hari Senin sampai pada hari Minggu ini. Banyak hal yang telah kami buat mendukacitakan hati Tuhan. Itu yang menyebabkan kami berdosa di hadapan kekudusan. Kami melakukan pelanggaran dengan pikiran kami, dengan perkataan kami, dengan sikap dan tutur kata kami. Kami lakukan itu bagi orang-orang yang mengasihi kami, bagi orang-orang yang bersama-sama dalam kehidupan kami. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, ayah dan ibu terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, dan sebagai persekutuan di mana kami ada, bertetangga dan berjemaat, bahkan kami ada di tempat pekerjaan kami. Ada hal-hal yang kami buat mendukacitakan sesama kami, orang-orang yang mengasihi kami, keluarga kami. Itulah yang menyebabkan kami jatuh dalam dosa. Oleh dan karena itu ya Tuhan, kami percaya di saat ini kami datang dan mengaku seluruh dosa dan kesalahan kami, dan kami percaya sungguh bahwa Tuhan menerima semua pengakuan dosa kami dan Tuhan memberikan keampunan bagi kami. Kami bermohon ini ya Tuhan Yesus, karena kasih anak-Mu Yesus Kristus bagi kami. Amin. Rohani 136 baitnya yang ketiga. Di depan mata Yesus ternyata kesalahan. Di dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak akan menolak dia. Amin. Nyanyian Mazmur 32 baitnya yang kedua. Selagi diam sebelum mengaku.
dalam persekutuan dengan gereja Tuhan. Dari segala zaman dan di segala tempat kita mengaku kepercayaan kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian rohani nomor 130 baitnya yang ke-8. Imanmu harus tahan di tengah malam. Kita akan membaca bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 46. Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Alkitab Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 ini menjadi bagian berkat yang akan kami renungkan bersama-sama. Oleh dan karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus kuasai akan seluruh pikiran kami, hati kami, dan biarlah Roh-Mu akan menuntun kami supaya kami tetap fokus untuk memberikan seluruh perhatian kami di mana kami membaca, mendengar, dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini mengajarkan kami, membawa kami ke arah yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu kami siap untuk membaca bagian firman Tuhan ini sebagai hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman kebenaran ini. Hamba memohon Roh-Mu yang kudus kuasai seluruh kehidupan hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan benar-benar dapat dimengerti
Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 dengan tema para dewa Babel tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditumbuhkan, dewa Nebo sudah diletakkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan. Yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lemah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan dituduhkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dalam keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan racun. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat alat dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan menikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ dia berdiri dan diam dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesatannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang jongkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatnya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertanggung lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Demikianlah firman kebenaran yang dikatakan berbahagia ialah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, dan mau belajar untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Mari kita berdoa menyerahkan seluruh tanda syukur kita. Kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu, ya Tuhan, ya Allah kami, kembali kami menghampiri Tuhan, karena kami berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami sampai pada saat ini. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengumpuli seluruh tanda-tanda syukur kami pada saat kami dari rumah datang di rumah-Mu yang kudus. Dan di dalam perkumpulan kami, Tuhan telah mendengarkannya. Tuhan tahu apa yang kami kumpuli. Tuhan tahu apa yang kami mohonkan kepada-Mu. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan. Nafas hidup, kesehatan, berkat-berkat secara finansial yang kami peroleh, yang kami dapat dari kerja dan usaha kami. Kami datang, kami bawa dan letakkan di kantong-kantong persembahan, di meja altar kekudusan, bahkan di peti-peti yang telah tersedia ini. Semua telah kami berikan dari kelebihan dan kekurangan kami. Kami berikan dengan keikhlasan kami, karena kami percaya kami telah memperoleh sangat banyak daripada-Mu. Dan untuk mensyukuri semuanya itu, kami datang, kami memberikan dari kelebihan dan kekurangan kami. Kami bermohon daripada-Mu, ya Tuhan, terimalah seluruh persembahan kami. Dan Tuhan memberkati kami dalam setiap pekerjaan yang sementara kami tekuni. Tuhan memberkati apa yang menjadi gumul kami kepada-Mu dalam ungkapan syukur jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap hamba-Hamba-Mu yang sementara berkumpul sampai pada saat ini mungkinkah belum memperoleh pekerjaan pribadi, istri atau suami, atau anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan. Sio Tuhan, buka tingkap-tingkap berkat itu bagi orang-orang terkasih kami. Sio Tuhan, kalau orang lain Tuhan memberikan berkat, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat-berkat bagi orang-orang terkasih kami yang sementara mencari berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai hamba-Mu, hamba bermohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar seruan minta tolong dari hamba-Hamba-Mu. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dan mengalir dalam kehidupan rumah tangga hamba-Hamba-Mu. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dan mengalir bagi pribadi-pribadi yang terus bermohon dan meminta daripada-Mu sebagai sumber berkat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Yesus Kristus. Isi hati umat-Mu, hamba bawa dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam doa syukur ini, kami datang dan membawa seorang ibu di Rayon 3 sektor Kalvari yang ada dalam doa pergumulan. Sio Tuhan, ya Allah kami, ibu ini dia percaya sungguh bahwa apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang sementara terjadi dalam kehidupannya, hanya Tuhan yang mampu menolongnya. Hanya Tuhan yang mampu menjawab semua pergumulan hamba-Mu ini. Tuhan, mari berpihak pada ibu kekasih. Jawab semua pergumulan yang dinaikkan
juga berdoa dengan seorang hamba wilayah Tika, sektor Kalvari. Mengucap syukur karena pertambahan usia menjadi 72 tahun pada hari ini 16 Oktober 2022. Tuhan, Engkau kenal hamba-Mu ini selalu setia dan taat. Hamba-Mu ini sebagai seorang kepala keluarga yang terus menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan keluarga, anak-anak dan cucu-cucu. Biarlah dalam usia yang baru 72 tahun ini, Tuhan terus memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu, dan biarlah apa yang menjadi gumul hamba-Mu untuk pribadi, untuk keluarga, istri dan anak-anak, dibuatlah Tuhan berhasil bagi hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa menyerahkan semua anggota jemaat yang apabila di minggu ini ada dalam suatu sukacita karena bertambahnya setahun usia. Penatua Ibu Yokulali juga pada tanggal 12 kemarin bertambah setahun usia. Dan teman-teman yang lain bahkan jemaat, anggota jemaat, bapak atau ibu atau anak-anak dan pemuda dalam penambahan setahun usia, biarlah Tuhan memberkati mereka dalam usia yang baru. Dan Tuhan selalu menjawab setiap pergumulan, apa yang menjadi kerinduan mereka yang mereka sampaikan kepada Tuhan, biarlah Tuhan jawab seturut kehendak Tuhan. Kami datang dan membawa satu keluarga di layar 4 sektor Sion atas berkat Tuhan di dalam kerja dan keluarga. Keluarga yang ada di layar 4 ini menyadari sungguh Tuhan bahwa berkat yang mengalir dalam kehidupan keluarga, berkat yang mengalir dalam proses pekerjaan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang diperoleh dalam keluarga dan kerja, itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga yang membawa pengucapan syukur ini di hadapan kekudusan Tuhan. Terima kasih apabila ada yang membawa perpuluhan secara diam-diam, apabila ada yang membawa pengucapan syukur secara diam-diam. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, dan biarlah Tuhan buka tingkap-tingkap berkat, dan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jawaban kepada setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang terus menyerahkan hidup dan kehidupan mereka, pergumulan mereka di hadapan kekudusan-Mu. Terimalah seluruh persembahan dan ungkapan syukur kami, dan Tuhan memberkati tangan-tangan hamba-hamba-Mu yang mengelola berkat Tuhan ini dari atas sinode, prasis, dan jemaat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur kepada-Mu ya Tuhan ya Allah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak jemaat yang diberkati Tuhan. Bagian pembacaan kita tadi yang telah kita baca bersama Yesaya pasal 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dengan tema yang akan kita renungkan bersama berbunyi, sampai masa tuamu aku tetap diam. Pada ayatnya yang ke-4a. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, minggu ini dan minggu kemarin secara berturut-turut kita diingatkan atau kita belajar bagaimana supaya di dalam kehidupan iman percaya kita
jangan kita ada dalam penyembahan berhala. Kalau kita belajar dari Yesaya pasal 45 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25 di situ. Perikop pembacaannya berbunyi, seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Itu pun sama halnya yang mau kita renungkan bersama, bahwa ada seruan dari Nabi Yesaya kepada bangsa Israel dan juga kepada kita sebagai umat kepunyaan Allah untuk kembali dan menyembah Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita orang yang percaya. Dalam pergumulan yang panjang dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, bagian penata layanan untuk menyiapkan khotbah bagi seluruh gereja-gereja GKI yang ada di Tanah Papua. Dalam pergumulan hamba-hamba Tuhan ini, pada bulan Oktober ini kita diajar untuk bagaimana melihat Allah Israel yang adalah Allah kita, yang kita percaya itu, dibandingkan dengan dewa-dewa yang mereka puji, yang mereka sembah sebagai Allah mereka. Apakah hal yang dipandang oleh gereja ini, jemaat-jemaat yang ada di GKI di Tanah Papua ini, masihkah hidup dalam menyembah kepada Baal, kepada roh-roh, kepada berhala, sehingga bagian firman Tuhan ini dipandang perlu untuk disampaikan kepada jemaat. Terkadang kita berkata bahwa kita rajin ibadah. Terkadang kita berkata kita orang percaya. Padahal di balik perkataan dan pengakuan itu ada hal-hal yang kita buat mendukacitakan hati Allah, karena pada saat kita melakukan tindakan-tindakan tanpa kita sadari, kita pun turut mengambil bagian dalam penyembahan berhala. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, oleh dan karena itu kita melihat bahwa Nabi Yesaya dipanggil oleh Allah, dan sebagai nabi yang pertama yang bertugas di Yehuda untuk menuliskan dan berbicara kepada orang Israel tentang dua hal yang menyangkut menyembah kepada Allah, percaya kepada Allah, atau menyembah kepada Baal, atau menyembah kepada berhala. Hal yang pertama tentang penghukuman apabila kita menyembah kepada berhala-berhala, dan hal yang kedua adalah kita memperoleh kasih karunia apabila kita tetap menyembah kepada Allah Yakub, Allah Abraham, dan Allah Ishak.
Dan bagian ini disampaikan kepada orang Israel. Mengapa harus disampaikan kepada orang Israel? Karena Bapak Ibu Israel pada saat itu sedang berada di bawah perhambaan akibat ketidaksetiaan mereka kepada Allah mereka, Allah Israel. Allah yang selalu setia, Allah yang selalu menjaga setiap kehidupan generasi ke generasi dari umat Israel itu. Namun apa yang dapat dibalaskan bangsa Israel ini kepada Allah? Alkitab mencatat bahwa bangsa ini selalu menyakiti hati Tuhan, yakni dengan selalu menyembah Allah, dengan mengikuti tren gaya hidup dari bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka di dalam pembuangan di Babel. Namun, walaupun keberadaan kehidupan bangsa Israel yang tidak setia itu, tapi Allah tetap setia. Allah tidak berbalik dari mereka. Allah tetap mengasihi mereka karena Allah tidak melupakan janjinya kepada bangsa Israel sebagai hambanya. Karena Ia telah membentuk mereka dan tak melupakan mereka, dan telah menghapuskan dosa pemberontakan mereka. Sehingga diajaklah mereka untuk kembali kepada Allah yang telah menebus Israel, yang telah menebus mereka, yang telah memilih mereka. Karena Allah berjanji sampai masa tua Dia tetap Allah Israel yang menjaga, yang menggendong dalam situasi apa. Bapak Ibu jemaat sekalian, sehingga pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua di situ dikatakan bahwa dewa-dewa yang mereka sembah itu tidak berkuasa, tidak berdaya. Disebut dewa Bel, dewa kepercayaan bangsa Babel, adalah dewa tertinggi menurut Nabi Yeremia pada pasal 50 ayatnya yang kedua. Dewa ini telah dilebur dan telah dipatahkan kekuatannya. Demikian juga dengan dewa Nebo, dewa pengetahuan, dewa khusus astronomi, sehingga kedua dewa tersebut menurut Yeremia tidak dapat menolong dan menyelamatkan Babel. Dikatakan dalam Yesaya ayat 1 dan ayat 2 bahwa para dewa ini dipikul sebagai tawanan di atas hewan sebagai yang kalah, perang tak berdaya. Dan pada ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, di situ Yesaya mengingatkan Israel bagaimana mereka telah dibentuk oleh Allah, dan Nabi memperingatkan mereka bahwa sejak dari semula, dari keturunan Yakub, kamu telah ditentukan oleh Allah sendiri sebagai milik kepunyaannya. Sejak dari dalam rahim dan tidak akan dilupakan oleh Allah. Sekalipun dalam perjalanan usia hidup mereka sampai masa tua, dalam ketidaktaatannya
dengan dewa-dewa yang dipercaya, yang disembah sebagai buatan tangan manusia. Dari ayat 1 itu jelas sekali kalau kita baca bahwa para dewa yang mereka sembah itu dipikul sebagai lambang kekalahan, bahkan dipahat dari emas oleh para ahli. Diam tak bergerak. Baal ini digendong oleh manusia yang dimahat. Diam tak bersuara. Dia didudukkan lalu disembah dan dipuji. Ini tidak masuk akal. Ketemu buat dia, kita bikin dia baru balik kita sembah dia. Padahal dia ini dendam mati. Baal ini tidak dapat memahami isi nubuat, tapi orang tetap menyembah dia. Baal ini tidak mampu menyelamatkan umat, tapi umat mau menyembah dia. Ini bertolak belakang dengan Allah Israel, Bapak Ibu sekalian. Allah Israel adalah Allah hidup, Allah yang hidup, yang membentuk kehidupan, yang menggendong umatnya, yang memahami isi hati manusia, isi hati umat Israel, dan menjawab persoalan umat. Allah kita itu kekal, abadi kasihnya. Ayat 8 sampai ayat ke-11. Di situ Israel diperingatkan. Israel diperingatkan, Allah adalah Allah. Allah menegaskan kepada umatnya agar mengingat bahwa Allah tetap memperkenalkan kuasanya kekal tak terbanding, agar Israel harus menjadi umat yang malu, yang tidak tahu berterima kasih atas kebaikannya, yang hanya memberontak. Alkitab berkata, dari semula dia tetap Allah. Dialah yang memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan berkata, Aku adalah Allah. Keluaran pasal 3 ayat 14. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub tidak dapat diganti, tidak dapat ditukar oleh kekuatan apapun yang ada di alam semesta bagi Israel. Meningkatkan segala sesuatu yang rahasia, disingkapkan karena Dialah Allah di atas segala zaman, hari kemarin, hari ini, dan hari yang akan datang. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Segala kehendak dan keputusan Allah terlaksana, dan tak ada yang dapat membatalkannya. Sehingga ada janji pada ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Janji di mana Tuhan akan memberikan keselamatan. Di dalam janji ini merupakan teguran bagi umat Tuhan, supaya apabila umat ini memperoleh janji, mereka harus berbalik dan kembali mendengar suaranya. Karena ketongkakan mereka sendiri dalam menentukan jalan hidup itulah, maka Allah membuang mereka. Saat berada dalam pembuangan, Bapak Ibu jemaat,
Mereka jauh dari kebenaran Tuhan yang membebaskan mereka sekarang ini. Tuhan menyatakan sendiri bahwa Ia akan membebaskan mereka serta menyatakan kemuliaan-Nya kembali terpancar di atas umat Israel. Dari penjelasan teks yang saya sampaikan ini, maka pesan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Yang pertama, bahwa Allah itu setia walaupun kita tidak setia. Bapak Ibu, kita renungkan perjalanan hidup kita di tahun ini. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 15 Oktober 2022 ini. Apakah kita setia? Apakah kita taat? Apakah kita tidak setia? Apakah kita tidak taat? Kembali dan renungkan itu secara pribadi. Tetapi apa yang telah difirmankan sebagai janji Tuhan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Amin. Dalam perjalanan di tahun ini, masalah, persoalan, sakit, penyakit, pada saat kita berdoa kepada Allah dan bersentuhan dengan kasih Allah, maka ada tanda-tanda heran yang kita peroleh. Amin. Yang sakit disembuhkan, ya, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak ada apa-apa Tuhan membuka tingkap-tingkap berkat baru. Ini suatu tanda penyertaan Allah kepada umat, walaupun umat tidak setia kepadanya. Kalau kita hitung-hitung, 1 tahun itu hanya 52 minggu, 365 hari. 52 minggu sebagai umat dikatakan dalam firman, 6 hari lamanya Tuhan telah bekerja dan melakukan segala pekerjaannya. Hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allah. Engkau dan seterusnya harus menguduskan hari itu, datang dan beribadah, menyembah kepada Allah. Tapi kenyataannya kan tidak. Itu berarti realita kehidupan umat masih lari daripada panggilan Allah, tidak setia kepada panggilan Allah. Tapi lihat, Tuhan tidak memperhitungkan ketidaksetiaan kita. Tuhan tetap menjaga, melindungi kita sampai kita ada di hari ini. Amin, Bapak Ibu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Dia setia walaupun kita tidak setia, Dia setia dengan janjinya, maka kita juga diingatkan untuk harus malu, tahu diri begitu. Siapa kita ini? Nafas ini milik Allah. Jadi kita harus tahu malu dan datang kembali lagi kepada Allah, minta ampun dan melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah. Firman Dia mau kasih tahu untuk kita bahwa kalau kita tidak setia, berkat jauh. Walaupun Allah tetap setia, tapi berkat itu jauh. Tapi kalau kita setia dan Allah itu setia, berkat itu Dia terbuka. Itu janji Tuhan. Dan bagian yang kedua dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Kekekalan janji setia Tuhan tidak sama, sekali lagi tidak sama dengan dewa-dewa. Ketika Babel kalah, dewa buatan ini diangkut dan dipikul oleh para ahli pahat yang memahat
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita masa periode semua selesai, majelis semua selesai, badan pelayan intra semua selesai. Tuhan tetap menjaga dan melindungi umat yang setia dan taat. Ada berkat-berkat yang disiapkan oleh Allah bagi hamba-hamba. Walaupun kita malas-malas, tapi janji Tuhan kita klaim. Mari kita belajar untuk terus hidup dalam takut akan Tuhan. Dengan memberi hidup dan tuntunan tangan kasih Tuhan, Ia tidak pernah melupakan kita. Sehingga penegasan pada ayatnya yang kelima berkata, kepada siapa kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama dalam hidup ini sebagai orang percaya. Jangan kita samakan Allah kita dengan Allah yang lain. Walaupun kita adalah negara Republik Indonesia, undang-undang jelas. Pasal 29 dia berkata negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Itu berarti dalam negara ini kita ada beda-beda agama. Kita tidak boleh mengintervensi agama lain, tapi kita terus percaya bahwa Allah yang kita sembah itu yang akan menyelamatkan kita. Kita tidak boleh serong kiri, serong kanan. Kita tidak boleh mengikuti tren yang sementara berkembang. Kita tetap percaya bahwa Allah kita, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang setia dalam ketidaksetiaan kita. Allah yang selalu menjaga dan memberikan yang terbaik dalam pergumulan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita selalu untuk tetap setia dalam menjalani hari-hari hidup kita. Kesetiaan Allah tidak akan pernah berubah. Sekali lagi saya katakan, kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, kita tidak akan pernah menggugurkan firman-Nya, karena Ia akan membenahinya. Salah satu bentuk penyembahan berhala menurut pandangan saya yaitu HP. Bangun tidur pegang HP tidak berdoa. Yang pertama dicari HP, melihat apakah ada SMS messenger, apakah ada panggilan. Pada saat kita bangun, kita harus bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita bangun di hari. Itu pertama, bukan cari HP. Mau tidur pun demikian. Kita harus bersyukur kepada Allah atas penyertaannya dalam rentan perjalanan hidup di hari. Bukan kita tidur dengan HP, jadi main HP tanpa belum berdoa, sementara main langsung sudah selesai. Pas pagi hari baru kami karena capek main HP. Kita tidak tahu kita kapan dipanggil. Kalau kita dipanggil malam itu, kalau kita tidak berdoa, bagaimana? Tapi sebagai umat harus buat persiapan. Jadi orang percaya Tuhan ini harus berdoa begini, Tuhan, kami bersyukur kepada atas penyertaan. Kalau Tuhan tidak izinkan kami bangun esok pagi, terimalah. Tapi kalau Tuhan izinkan kami bangun esok pagi, berikanlah kekuatan, berikanlah apa yang menjadi kebutuhan. Ada apa itu? Tuhan
Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur atas lawatan dan kasih. Kami bersyukur atas kebenaran firman yang baru kami dengar bersama. Kami mau belajar setia kepadamu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Walaupun banyak pengaruh-pengaruh yang terjadi di lingkungan di mana kami ada, di tempat kerja di mana kami kerja, di mana saja kami melangkahkan kaki kami. Tapi kami percaya tangan Tuhan tetap memegang tangan kami. Kasih Tuhan tetap memelihara dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Allah atas kebenaran firman. Biarlah firman ini terpatri dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam menjalani hari-hari hidup kami terus tertuntun oleh kebenaran firman. Terima kasih Roh-Mu yang kudus selalu memampukan kami supaya kami mampu mempraktikkan firman yang setiap saat, setiap waktu kami dengar. Bapa di sorga, di saat ini hamba berdoa menyerahkan anggota jemaat yang hadir mengikuti ibadah di sore sampai pada malam hari. Mereka dengan pergumulan masing-masing, mereka sementara menundukkan wajah mereka, hati mereka naikkan kepada Dia Allah ya Tuhan kami. Bapa dengar dan Bapa jawab seluruh kehendak Bapa atas segala pergumulan daripada anak-anak-Mu di saat ini. Sebagai hamba berdoa menyerahkan setiap kepala keluarga yang mengambil bagian di saat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, kehidupan, pekerjaan, dan seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai imam, sebagai nabi, di tengah-tengah kehidupan keluarga. Biarlah hamba-Mu dapat memberikan contoh dan mengajarkan berulang-ulang firman kebenaran kepada anak-anak di dalam setiap kehidupan hamba-Mu, di rumah tangga hamba-Mu masing-masing, sehingga keluarga hamba-Mu terus diberkati Tuhan, menjadi keluarga Allah yang menjadi contoh dan teladan bagi sesama yang ada di sekitar kehidupan di mana hamba-Mu ada. Sebagai suami kami berdoa menyerahkan istri tercinta kami, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan, ketabahan bagi istri di dalam menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab, mengurus anak-anak dan menata seluruh kebutuhan baik secara ekonomi dan juga finansial di tengah-tengah kehidupan keluarga. Taruh hikmat bagi istri kami supaya mereka menjadi ibu-ibu yang luar biasa, yang bijak, yang taat, yang takut dan menghargai Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan kekuatan, umur panjang kepada setiap kepala keluarga yang terus ada dan menggumuli kehidupan rumah tangga hamba-Mu setiap waktu. Hamba berdoa menyerahkan kami sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak. Tuhan berkati akan suami, berkati akan anak-anak, berkati dan berikan hikmat kepada kami
Tuhan memberkati anak-anak dari usia balita sampai kepada kelas Alkitab. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Dalam pertumbuhan, dalam kesehatan dan pendidikan mereka, masa bermain mereka kami bawa dan kami taruh ke dalam tangan dan kuasa. Biarlah kami terus percaya untuk menyerahkan anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah milik Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan akan ibu janda, Bapak Duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang mengalami masalah pergumulan juga dan persoalan-persoalan hidup hamba, bawa mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan menghiburkan, berikan kekuatan, penghiburan bagi yang mengalami duka cita, yang mengalami masalah-masalah. Tuhan bersama-sama dengan hamba-hamba untuk dapat menyelesaikan semuanya, dan pada akhirnya ada ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan dapat menyelesaikan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Bapak berdoa menyerahkan setiap anggota jemaat yang ada dalam penderitaan sakit, baik yang mengambil bagian di Puros bersama-sama dengan kami dalam persekutuan di rumah Tuhan ini. Kerinduan hamba untuk mengalami kesembuhan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau sembuhkan hamba. Apa yang menjadi pukul hamba ya Tuhan Yesus, Kau berkati. Sebagai hamba-Mu Tuhan, berkati makanan, minuman, obat-obatan, supaya hamba-Mu lewat jemaat tangan-Mu memperoleh kesembuhan. Bagi hamba-hamba-Mu yang lain yang hamba tidak sebutkan nama-nama mereka, baik yang ada di rumah Tuhan ini maupun yang ada di rumah, bahkan di rumah sakit, suami daripada Ibu Ena Hatu yang sementara ada di rumah sakit 22. Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu Bapak John, apapun yang sementara dilakukan oleh para medis, obat, makanan, minuman, perawatan, tangan-tangan para medis, para pelayanan dan istri, Tuhan memberkati supaya segala proses untuk menuju kepada kesembuhan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih bagi orang-orang saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang lain yang sementara mengalami sakit penyakit. Tuhan, jamah mereka, Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan sendiri, dalam kuasa Tuhan sendiri. Tuhanlah yang berperkara, karena Tuhan yang punya hamba-hamba-Mu, Tuhan dapat melakukan tanda mujizat yang luar biasa dalam iman hamba-hamba-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa apabila di dalam kehidupan keluarga yang mengambil bagian di saat ini ada masalah persoalan dengan suami atau dengan istri atau dengan anak-anak atau dengan orang tua, siapa Tuhan Yesus, berikan kedamaian, dan biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu untuk dapat memberikan pertolongan daripada Tuhan sehingga hamba-hamba-Mu dapat menyelesaikan semua masalah persoalan, sehingga ada damai sejahtera, ada sukacita yang dimiliki oleh hamba-hamba-Mu dalam menggapai dan menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa menyerahkan seluruh pergumulan jemaat Tuhan yang dinaikkan secara diam-diam kepada ya Tuhan ya Allah. Hamba berdoa menyerahkan gereja Tuhan dari arah Simone, Klasis dan jemaat, Ketua PHMJ Bapak Pendeta Titi Utayana dengan seluruh pergumulannya, dan membawa jemaat ini ke hadapan kekudusan. Tuhan jawab doa umur hamba, sehingga jemaat ini terus diberkati oleh Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan terus mengalir, dan kuasa-kuasa kegelapan roh jahat biarlah doa hamba-hamba-Mu dengan Tua Siamas dan badan-badan pelayanan mitra yang dalam doa mereka menyerahkan jemaat ini, biarlah dijauhkanlah dari kematian, dijauhkanlah dari masalah persoalan, dijauhkanlah dari roh-roh jahat yang merusak akan persekutuan jemaat ini. Kami bawa jemaat ini ke
semua hamba-hambamu yang melayani di saat ini, Bapak Pastor, Ibu Pastor, Tuhan. Ini kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, untuk balik kami doa syafaat kami, bersama-sama dalam persekutuan jemaat di saat ini. Kami akan berdoa, Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai terus selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan cari dan menyanyi bersama dalam nyanyian rohani 181. Nyanyian rohani 181 pada bait yang pertama kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan baitnya yang kedua kita menyanyi dalam keadaan berdiri. Setialah kepada Tuhan. Ibadah selesai.